Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Stami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Kamis 28 September 2023. Pagi hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, yaitu dari Injil Lukas pasal 9 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9 dengan perikop Herodes dan Yesus. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita awalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Terima kasih pula karena Yesus yang Kau utus menjadi sahabat anak-anak. Dia selalu menemani kami. Terima kasih juga atas Roh Kudus yang Kau utus untuk membimbing kami. Semoga hari ini kami setia mendengar bisikannya. Bapa, berkatilah orang tuaku, para pendidik, sanak saudara, dan teman-temanku. Bantulah juga mereka yang bersusah hati, yang sakit dan menderita. Semoga mereka merasakan penghiburan dari-Mu. Kini saatnya kami hendak mendengar sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Siapakah Yesus bagiku? Itu adalah pertanyaan yang perlu kita refleksi di pagi hari ini. Suatu kali seorang teman memberitahu saya tentang jalannya pesawat terbang. Menurut dia, pesawat terbang itu tidak berjalan lurus, melainkan berjalan secara singzang. Tentunya saya komplain dengan pendapatnya karena kalau dilihat dari monitor pesawat, yang terlihat adalah pesawat berjalan secara lurus sempurna. Akan tetapi jawaban saya salah. Dia angkasa yang tidak memiliki jalan untuk dilalui. Akan sangat sulit mengetahui bahwa pesawat berjalan secara lurus sempurna. Lalu yang dapat dilakukan adalah pesawat meminta panduan dari bandara setempat untuk memperbaiki arah dari pesawat itu. Jadi, selalu terjadi penyesuaian kembali untuk arah yang telah dijalani. Dalam Lukas 9 ayat 9a, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini? Demikian juga dalam hidup kita. Memang pada saat dibaptis
kita memiliki arah dan tujuan menuju kepada Yesus. Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin saja jalan kita tidak lurus sempurna, atau berbelok, ataupun melakukan perputaran arah. Dari mana kita tahu bahwa arah kita belum sempurna? Tentu saja dari orang-orang yang ada di sekitar dan dari gereja. Kita akan mendapatkan atau kita dapat memperbaiki kembali arah yang kita tempuh. Oleh karena itu, kita harus selalu membuka diri untuk memperbaiki arah dan tujuan yang akan kita lalui. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Seperti bacaan Injil yang kita baca hari ini, di mana Raja Herodes bertanya-tanya tentang siapa itu Yesus. Pertanyaan yang sama harus kita ajukan kepada diri sendiri. Siapakah Yesus menurut diri kita? Jawaban ini akan menjadi petunjuk arah dari langkah kita selanjutnya. Asalkan kita sungguh-sungguh mau berjalan dalam rencananya. Pertanyaan yang akan kita refleksi bersama, atau akan kita refleksi untuk diri kita. Siapakah Yesus menurut saya? Semoga demikian. Amin. Mari kita sampaikan doa kita ke hadapan Allah. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.